Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis di era pinjaman digital dengan mengambil kasus kartel suku bunga yang melibatkan 97 perusahaan fintech P2P lending di Indonesia. Saya memilih kasus ini karena pinjaman digital atau fintech saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab etis yang harus diperhatikan oleh perusahaan, terutama berkaitan dengan persaingan usaha, transparansi, keadilan, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab perusahaan. Pada slide pertama ini merupakan judul dari presentasi saya, yaitu Etika Bisnis di Era Pinjaman Digital. Kasus yang saya bahas adalah mengenai kesepakatan penetapan suku bunga yang melibatkan 97 perusahaan fintech P2P lending di Indonesia. Kasus ini menarik untuk dikaji dari perspektif etika bisnis karena perusahaan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana keuntungan tersebut diperoleh. Dalam bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada berbagai pihak, bukan hanya kepada pemilik modal. Perusahaan juga harus memperhatikan konsumen, karyawan, pemerintah, pesaing, dan masyarakat. Karena itu, ketika terdapat dugaan atau terbukti adanya praktek yang mengurangi persaingan sehat, kita perlu melihatnya bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika. Pada slide kedua, saya menjelaskan mengenai kasus ini penting untuk dibahas dalam etika bisnis. Pertama, bisnis dan masyarakat saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan konsumen untuk menjalankan bisnisnya, sedangkan masyarakat membutuhkan produk dan jasa yang disediakan perusahaan. Hubungan tersebut menuntut perilaku yang harmonis dan saling menguntungkan. Kedua, terdapat aspek pasar dan persaingan. Praktek anti persaingan dipandang tidak etis karena dapat mengurangi pilihan, mengganggu keadilan, dan merusak hak para pihak di pasar. Ketiga adalah perlindungan konsumen. Etika pemasaran menempatkan keamanan, informasi yang benar, perlindungan konsumen, dan penghormatan hak sebagai kewajiban penting pelaku bisnis. Kemudian pada slide ketiga kita masuk ke kasus utama tentang kartel bunga pinjaman daring. Berdasarkan pemberitaan dan putusan KPPU pada Maret 2026, terdapat 97 pelaku usaha fintech P2P lending yang dinyatakan terbukti melakukan kesepakatan penetapan suku bunga pinjaman daring. Majelis memutuskan para terlapor melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengenakan sanksi denda administratif sebesar 755 miliar kepada 97 pelaku usaha fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring terkait kartel suku bunga. KPPU menilai adanya kesepakatan mengenai suku bunga dan atau manfaat ekonomi tersebut dapat memfasilitasi
koordinasi harga antar pelaku usaha. Masalahnya adalah ketika perusahaan yang seharusnya bersaing justru melakukan koordinasi mengenai harga atau bunga, maka persaingan di pasar dapat menjadi tidak sehat. Selain memberikan putusan, KPPU juga merekomendasikan adanya penguatan pengawasan terhadap industri fintech P2P lending. Sektor bisnis yang terdampak dalam kasus ini adalah fintech P2P lending atau pinjaman digital, yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan digital. Dalam ekosistem ini terdapat beberapa pihak. Pertama adalah perusahaan fintech, yaitu pihak yang menyediakan layanan pinjaman digital. Kedua adalah konsumen atau debitur, yaitu masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Kemudian terdapat OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, serta KPPU yang berperan dalam pengawasan persaingan usaha. Selain itu, terdapat juga ekosistem digital yang mendukung kegiatan fintech. Karena jasa keuangan menyangkut keputusan ekonomi konsumen, integritas harga dan transparansi menjadi isu etika yang sangat material. Kasus ini memperlihatkan hubungan erat antara etika pasar, perlindungan konsumen, tata kelola, dan pengawasan. Pada slide kelima, saya membagi masalah etika dalam kasus ini menjadi 3 bagian. Pertama adalah persaingan tidak sehat. Kesepakatan penetapan bunga dapat membuat perilaku harga pelaku usaha menjadi selaras dan mengurangi intensitas kompetisi. Kedua adalah ketimpangan informasi. Konsumen umumnya tidak memiliki informasi dan daya tawar yang setara dengan penyelenggara layanan keuangan. Karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga adalah potensi kerugian konsumen. Biaya pinjaman yang kurang kompetitif dapat meningkatkan beban debitur dan mempersempit pilihan yang rasional. Pada slide berikutnya, saya menganalisis kasus menggunakan beberapa teori dan prinsip etika bisnis. Pertama adalah deontologi atau teori kewajiban. Teori ini melihat bahwa pelaku usaha wajib menghormati aturan, hak konsumen, dan kewajiban moral. Tujuan laba tidak membenarkan cara yang melanggar. Kedua adalah utilitarianisme. Dalam teori ini, suatu tindakan dinilai dari akibat bagi semua pihak. Koordinasi harga yang menurunkan manfaat konsumen sulit dibenarkan bila kerugiannya luas. Ketiga adalah prinsip keadilan. Materi menuntut keseimbangan hak, kewajiban, dan tidak merugikan pihak lain. Harga yang terbentuk melalui koordinasi mengganggu fairness. Keempat adalah hak konsumen. Konsumen berhak atas informasi, pilihan, dan perlakuan yang tidak merugikan. Perlindungan hak menjadi bagian dari etika pasar. Dan yang terakhir adalah prinsip saling menguntungkan. Dalam bisnis yang sehat, bisnis idealnya menghasilkan win-win solution, bukan keuntungan satu kelompok dengan mengorbankan pihak lain. Selanjutnya, kita melihat dampaknya terhadap para stakeholder. Pertama, konsumen.
konsumen berpotensi menghadapi pilihan harga menjadi kurang kompetitif, beban pinjaman berpotensi meningkat, dan kepercayaan pada fintech menurun. Kedua, pelaku usaha atau perusahaan fintech. Perusahaan yang terbukti melanggar dapat menghadapi denda dan biaya kepatuhan, reputasi dan kepercayaan terganggu, dan resiko pengawasan lebih ketat. Ketiga, industri fintech secara keseluruhan. Kasus seperti ini dapat menjadikan kompetisi menjadi kurang sehat, inovasi bisa melemah, dan entry barrier dapat makin terasa. Keempat adalah masyarakat dan negara. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan agar industri jasa keuangan digital dapat berkembang secara sehat sehingga terhindar dari potensi konflik dan beban sosial, kepercayaan terhadap ekonomi digital, dan kebutuhan pengawasan publik meningkat. Pada slide ini terdapat satu hal penting dari materi etika bisnis, yaitu bahwa bisnis yang baik harus dilihat dari 3 sudut pandang: ekonomi, hukum, dan moral. Dari sistem ekonomi, bisnis harus menghasilkan keuntungan tetapi tidak merugikan pihak lain. Bisnis yang baik tidak melanggar aturan dan tunduk pada mekanisme penegakan. Sedangkan dari sisi moral, bisnis yang baik tetap mempertimbangkan keadilan, tanggung jawab, hak, dan akibat sosial. Dalam kasus ini, putusan KPPU menunjukkan adanya aspek hukum mengenai persaingan usaha. Namun dari sudut pandang etika, kita juga perlu melihat apakah tindakan tersebut menghormati konsumen, pesaing, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai pedoman agar perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari keputusan bisnisnya. Pada slide ke-9 terdapat beberapa rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Solusinya perlu memperbaiki perilaku perusahaan sekaligus struktur pengawasan pasar dengan memperkuat larangan dan deteksi dini koordinasi harga. Perusahaan harus memiliki compliance program yang secara eksplisit melarang pertukaran informasi sensitif antar pesaing. Kemudian perkuat transparansi biaya. Tampilkan bunga, biaya layanan, denda, dan manfaat ekonomi secara sederhana sebelum konsumen menyetujui pinjaman. Kemudian bangun tata kelola etika. Kode etik, pelatihan berkala, kanal whistleblowing, audit kepatuhan, dan sanksi internal yang konsisten. Kemudian perkuat pengawasan OJK dan koordinasi dengan KPPU agar perlindungan konsumen dan persaingan usaha berjalan bersama. Kemudian utamakan desain produk yang fair, affordability assessment, perlindungan kelompok rentan, dan praktik penagihan yang proporsional. Yang terakhir, ukur keberhasilan bukan hanya dari laba, tetapi juga dari kepuasan konsumen, kualitas persaingan, kepatuhan, dan dampak sosial. Slide selanjutnya, langkah implementasi bagi perusahaan fintech. Pertama adalah governance atau tata kelola. Perusahaan harus memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan etika dan kepatuhan. Kedua adalah prevent, yaitu pencegahan.
Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan dan membuat aturan yang jelas mengenai larangan kartel dan koordinasi harga. Ketiga adalah atau mendeteksi. Perusahaan dapat melakukan monitoring, audit, dan menyediakan saluran pelaporan apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik. Keempat adalah respon atau memberikan respon. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan harus melakukan investigasi, memberikan sanksi internal, dan jika diperlukan melakukan perbaikan atau pemulihan terhadap konsumen. Kelima adalah improve atau melakukan perbaikan berkelanjutan. Sistem etika tidak cukup dibuat satu kali. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi agar sistem tersebut semakin baik. Kemudian pada slide terakhir ini saya mencantumkan sumber yang digunakan dalam penyusunan presentasi. Dengan demikian, antara fakta kasus dan analisis teori dalam presentasi ini dapat dibedakan dengan jelas. Fakta berasal dari sumber berita dan sumber resmi, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan konsep dan prinsip etika bisnis yang telah dipelajari. Demikian presentasi saya mengenai etika bisnis di era pinjaman digital dengan studi kasus kartel suku bunga fintech P2P lending di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.